Pemirsa intens sepeninggal Empok Alpa berpulang ke Rahmatullah. 1001 cerita yang menguras air mata terus muncul. Bukan dari keluarga Empok Alpa yang masih berduka, tapi dari sederet tetangga, sahabat, sampai rekan kerja yang tak berhenti menceritakan kebaikan luar biasa Empok Alpa. Mulai dari Pak Samin sang tetangga yang dibelikan tanah dan dibuatkan akses jalan agar bisa melanjutkan hidup. Sang sahabat yang menyaksikan sakit dan perjuangan Empok Alpa menghadapi sakit kanker, sampai deretan rekan kerja seperti Billy Syaputra dan Iis Dahlia yang menyaksikan Empok Alpa selalu berjuang sendiri, berusaha menutupi efek sakit kanker yang dideritanya dari publik. Bagaimana Empok Alpa sukses menipu semua mata orang, dari kuku biru sampai rambut rontok akibat sakit kanker yang dideritanya. Bagaimana pula jawaban Ajie Darmaji sang suami tentang surat wasiat rahasia Empok Alpa yang kini bikin heboh dan viral di sosmed? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tiga kali 24 jam pasca kepergian almarhumah Empok Alpa, 1001 cerita mengejutkan mendadak satu persatu muncul memancing fenomena mewek berjamaah. Bagaimana tidak? Baru ini sosok seorang kakek bernama Pak Samin mendadak viral karena terlihat menangis terseduh saat pemakaman Empok Alpa berlangsung. Saking sedih dan panjangnya tangisan Pak Samin, sampai tangisan Aji Darmaji yang tak putus di momen pemakaman Empok Alpa pun bersaing dengan tangis si Pak Samin. Begitu pilunya tangis Pak Samin, pria tersebut sampai harus ditenangkan oleh artis Bedu dan Irma Darmawangsa. Sontak saja menjulangkan tanya, siapakah Pak Samin yang tangisan panjangnya bahkan mampu bersaing dengan tangis pilu kehilangan Aji Darmaji, suami Empok Alpa sendiri? Jawabnya, Pak Samin adalah tetangga rumah lawas Empok Alpa di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Di hadapan tim Intens, Pak Samin mengaku sangat terpukul dengan kepergian Empok Alpa karena kebaikannya yang luar biasa. Tak banyak yang tahu jika Empok Alpa sempat membeli sebidang tanah lalu membangunnya untuk menjadi jalan kecil agar Pak Samin dan para tetangganya yang tak punya akses jalan bisa punya jalan keluar dari rumah mereka. Berkat jalan yang dibangun oleh Empok Alpa inilah, para tetangga seperti Pak Samin bisa keluar mencari nafkah dengan berjualan cimol ala gerobakan. Semuanya diberikan gratis oleh Empok Alpa tanpa dipungut biaya. Padahal untuk membangun jalan yang meski kecil tapi panjang ini, Empok Alpa bisa mengeluarkan budget hingga puluhan juta rupiah. Ya, ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alpa yang ngasih akses jalan. Terus panjangnya kira-kira mungkin ada sekitar 50 meteran. Lebar paling ada 1,5 meter. Ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alpa yang diberikan kepada saya. Berarti sebelumnya Bapak sempat khawatir ya Pak, kalau misal tidak dibantu sama almarhum Empok Alpa ini bakalan ditutup jalannya gitu Ya, Pak? seandainya dia tutup jalan, saya nggak ada akses jalan. Itu makanya dia ngasih jalan itu kan sebetulnya dulu tanah punya orang. Alhamdulillah dia mungkin ada rezekinya, langsung karena dijual sama orang lain. Waktu itu juga belum ada jalan kan, orang lain tuh.
Nah terus pas dia bayar, waktu itu juga istilahnya belum lunas. Mudah-mudahan saya doain gitu cepat lunas. Tapi alhamdulillah lunas. Nah setelah lunas, nah gimana Bu? Ya ini nanti Pak Samin, Pak Cimo, tenang aja, saya kasih jalan. Nah itu ke sekarang. Saya berterima kasih benar sama dia. Kebaikan-kebaikannya, galaknya semuanya itu dia yang ngasih jalan. Ya, makanya berkahnya mudah-mudahan amal perbuatannya diterima Allah SWT. Ya, jika ada istilah kalau tangan kanan berbuat baik, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Bisa jadi inilah yang mewakili kebaikan Empok Alpa. Uniknya, Pak Samin yang mengaku kenal dengan Empok Alpa dari zaman kecil bersaksi bahwa artis yang bernama asli Nina Carolina itu memang memiliki hati yang baik sejak kecil. Iya memang satu itu memang dari kecil juga istilahnya memang dekat sama saya. Jadi kalau masalah kebaikan-kebaikan memang dari kecil udah baik dia. Tanah ini jalan, kalau nggak ada jalan saya Nggak bisa dagang. kemana mau jalan? Ini kantor tuh, dia nggak ngasih, nggak bisa jalan saya, seperti burung. Kalau pesawat di mana? Alhamdulillah tapi kebaikan itu yang saya nggak lupain. Sampai sekarang. Ya alhamdulillah sih istilahnya meninggalnya juga hari Jumat. Terus ya anunya dia juga yang antarkan banyak, yang nyolatinnya juga alhamdulillah penuh masjid karena dari kebaikan-kebaikan dia. Itu yang saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Sebetulnya saya tuh udah ini sama dia itu udah gimana gitu. Kepergian selamanya komedian Nina Carolina atau Empok Alpa meninggalkan memori tak terlupakan di mata rekan-rekannya. Memori itu diantaranya terkait kebaikan Empok Alpa semasa hidup yang tulus mendukung usaha rekan-rekannya tanpa menuntut imbalan yang besar. Hal itu pula yang dikenang oleh pengusaha John LBF. Karena itulah dalam suasana haru biru, John LBF kemarin mendatangi rumah mendiang Empok Alpa menemui suami almarhumah yaitu Aji Darmaji alias Bang Idung. Tujuan John adalah ia memberikan beasiswa kepada anak almarhumah Empok Alpa sebesar 300 juta rupiah. Tak hanya itu, John juga memberikan hadiah 1 unit handphone kepada anak Empok Alpa. Pemberian John tersebut merupakan bentuk rasa terima kasihnya kepada almarhumah Empok Alpa yang semasa hidupnya telah membantu usahanya sehingga kondisinya bisa berkembang seperti sekarang ini. Hari ini saya datang lagi ke kediaman almarhumah Po Alpa. Yang pasti ada beberapa misi yang akan saya laksanakan hari ini terkait kontribusi beasiswa dari perusahaan saya yang akan saya berikan untuk keturunan dari Po Alpa. Kemarin saya juga ada janji sama Fatih untuk belikan mainan, saya sudah tepatin langsung di hari yang sama. Dan hari ini juga saya akan serahkan 1 unit handphone untuk Fatih, karena jujur saya termasuk orang yang beruntung sampai usia 40 tahun ini masih ditemanin orang tua saya yang
keduanya alhamdulillah sehat. Saya merasa sangat berempati atas apa yang dialami oleh putra dan putri dari Po Alpa, usia yang masih sangat dini, harus berpisah untuk selama-lamanya, selama di dunia ini dengan ibu yang sangat mereka sayangin pastinya. Jadi kami ingin memberikan santunan beasiswa selama 5 tahun Bang, untuk adik Fatih. Totalnya kami ikhlas Bang, dari bisnis yang kami jalankan, kami anggarkan total sebesar 300 juta rupiah Bang, untuk kita kontribusikan untuk biaya pendidikan dari adik Fatih. Di sini juga saya sengaja bawa tim dari hukum saya juga, ada Pak Subadrianuka sarjana hukum, ada Pak Sten juga sarjana hukum, untuk nantinya selanjutnya adalah secara statement saya sudah sampaikan, nanti secara formilnya, secara tertulisnya akan dibuat sebenarnya untuk pegangan landasan abang untuk proses pencairan dananya. Nah, saya berharap sedikit yang bisa saya lakukan ini Bang, untuk meskipun Pak Alpa nggak mau balas budi ya, tapi saya merasa ini saya harus berbuat untuk keturunan almarhumah ini. Ya, ini inisiatif saya pribadi, tidak ada yang minta, Bang Idung juga nggak minta apa-apa, malah kalau saya tawarin apa-apa nggak mau terus. Jadi ini inisiatif saya pribadi. John LBF kemudian juga menceritakan kenangannya bersama Empok Alpa dan suami yang pernah habiskan waktu bersama untuk sekedar bersenda gurau hampir seharian. Ia juga menceritakan jasa Empok Alpa membantu dirinya mempromosikan usaha-usahanya hingga maju seperti sekarang ini. Dengan suara bergetar menahan tangis, John LBF pun mengisahkan betapa banyaknya jasa Empok Alpa terhadap dirinya. Karena itu patut berterima kasih kepada Empok Alpa meski almarhumah tidak mau menerima balas budi. Teman-teman, saya harus sampaikan kenapa sih John LBF kok secinta itu sama Po Alpa, sesayang itu sama Po Alpa. Kalau teman-teman tahu perjalanan karir saya ini 2021 akhir, saya masuk awal 2022 itu diliput oleh Sobat Miskin Jilid 1. Dan itu orang yang datang ke rumah saya adalah Po Alpa dan Boyen. Po Alpa ini adalah orang yang benar-benar tulus mendukung karir saya. Hampir 4 tahun lebih saya kenal beliau. Setiap saya buka bisnis, saya telepon, "Po, datang ya, bantu ya promosiin bisnis saya." "Siap Bang John," berdua ini, suami istri, datang. Selalu tepat waktu dan tidak pernah batal. Mau buka coffee shop, mau buka showroom motor, mau buka apapun. Saya bahkan datang, saya undang ke rumah untuk sekedar ketawa ketiwi, untuk sekedar ngobrol. Dari pagi sampai sore, saya sama Bang Indung pergi lomba burung. Po Alpa sama istri saya di rumah, wah cerita ngalor ngidul. Jadi mungkin nggak banyak terpublish aktivitas kami yang kayak setiap hari ketemu atau apa. Tapi boleh ditanya sama Bang Indung, saya sama Po Alpa ini ya udah dianggap kayak ya udah dianggap keluarga lah sama. Jadi sebegitu baiknya Po Alpa. Saya tipikal orang yang sangat ingat jasa-jasa orang-orang yang pernah membantu saya di kehidupan saya sampai saya di titik hari ini. Salah satunya orang hebat itu adalah almarhumah Po Alpa. Saya harus sampaikan ini secara terang benderang bahwa tidak ada orang sukses tanpa dukungan banyak orang lainnya. Salah satunya yang mendukung saya di karir saya hari ini adalah semasa hidup Po Alpa. Beliau banyak support saya, beliau banyak bantu perusahaan saya sehingga perusahaan saya pun ada di titik hari ini. Saya pun sebagai orang yang banyak dibantu sama Po Alpa, insya Allah ikhlas. Dan insya Allah surga tempatnya untuk almarhumah Po Alpa. Dengan begitu banyak torehan catatan kebaikan di dalam hidup almarhumah, insya Allah kami terus berdoa
kami bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Ya Allah, tempatkanlah di surgamu ya Allah, berikan tempat terbaik untuk almarhumah Pak Alpa, karena begitu banyak hal baik yang selalu menjadi kenangan dan memori yang tidak akan pernah terlupakan untuk kami yang masih hidup ini. Betapa seorang ibu yang mengorbankan dirinya, sakitnya nggak boleh diobatin supaya anaknya tetap bisa terlahir. Dan sebetulnya beliau almarhumah udah mengeluarkan statement nggak bakal lama gitu ya Bang ya. Udah feeling gitu. Sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa hal dulu yang sebetulnya dari kemarin saya sudah pengen banget menyampaikan ini ke masyarakat. Saya banyak dapat informasi dari Bang Idung ini udah kayak keluarga saya lah. Bang Idung cerita banyak. Jadi Masya Allah ya, seorang ibu itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi dari cerita yang saya dapat dari Bang Idung, Pak Alpa itu usia kehamilan 4 bulan, tadinya sehat-sehat aja. 4 bulan kehamilan, dia diindikasi terkena kanker payudara. Betul ya Bang ya, yang abang cerita ke saya kemarin. Beliau bisa memilih untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi beliau waktu di dokter bilang ini kamu bisa selamatin nyawa kamu, tapi resikonya anak kamu tidak selamat atau cacat. Jawaban Pak Alpa adalah yang sangat menggetarkan hati kita semua. Saya jangan diapa-apain, saya jangan di kemo. Padahal itu baru stadium 1, itu bisa banget sembuh insya Allah. Saya jangan diapa-apain, biarin saya mau membesarkan, mau melahirkan anak ini, buah hati saya yang kembar ini. Bahkan suami pun juga sudah menyampaikan untuk udah nanti anak kita insya Allah bisa dapat lagi. Tapi Bu Alpa almarhumah begitu berkeras hati, enggak, aku pengen anak ini lahir sempurna, lahir sehat, biarin aku yang jadi korban. Ini saya mendengar cerita itu air mata saya mengucur deras karena inilah makanya anak itu nggak boleh berani sama orang tua. Ayah, ibu, betapa banyak pengorbanan yang orang tua sudah kasih untuk anak. Tiba-tiba saja, foto surat wasiat yang diklaim ditulis oleh Empok Alpa muncul di sosmed dan menjadi viral. Surat wasiat yang berisi 2 poin itu justru mendapat penolakan oleh Aji Darmaji, sang suami. Ada apa gerangan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah pilu dan duka tak bertepi yang masih mewarnai kepergian Empok Alpa, sebuah kejutan tak terduga pun mendadak mencuat heboh. Pasalnya sebuah foto berupa surat wasiat dengan tulisan tangan Empok Alpa tiba diklaim muncul di sosmed. Yang sontak saja membuat geger netizen setanah air. Pasalnya surat tersebut memiliki 2 poin. Yang pertama, permintaan agar sahabat hingga penonton tak menangisi kematiannya dan menitipkan anaknya agar tak kekurangan kasih sayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Berwujud tulisan tangan, benarkah surat yang diklaim sebagai surat wasiat tersebut asli atau justru hoax? Yang jelas, ketika ditemui oleh tim Intens, Aji Darmaji, sang suami Empok Alpa, memastikan bahwa Empok Alpa tak pernah menulis wasiat seperti foto tulisan yang sedang viral tersebut. Oh, ini saya lurusin ya, saya gue dikirimin. Kok tidak pernah menuliskan itu, kayak gitu. Dan saya juga tahu kok, kayak gitu. Cuman wasiatnya pas malamnya itu, meninggal, cuma gitu aja, Pak, anak, kayak gitu. Hingga tarikan nafas terakhirnya berhembus, hanya satu yang mengisi hati dan pikiran Empok Alpa, yaitu suami dan keempat anaknya. Tak pelak, sambil menahan tangis, Aji pun mengisahkan wasiat sesungguhnya yang diurai almarhumah Empok Alpa sebelum meninggal dunia di hadapan sang suami, yaitu agar sang suami membesarkan anak-anak mereka dengan baik, terutama menjamin pendidikannya agar mencapai pendidikan yang tinggi.
Sebuah cita mulia yang dimiliki setiap orang tua yang mencintai anak mereka dengan sepenuh jiwa. Dan bagi Empok Alpa, sampai detik nafas terakhirnya, Saya pribadi aja, ya bapaknya belum kuat gitu, yang suaminya gimana anak-anak nih ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, saya sehat dan saya juga bisa membesarkan anak-anak. Kan saya memesan almarhumah kayak gitu, Pak gitu, pagi-pagi kan manggil sini sudah tidur di sampingnya, jangan mah nggak muat ini gitu, usap-usap aja ya, gitu aja kan ngomongnya satu-satu kan, usap-usap malamnya tuh sambil ngobrol kan, Pak, anak-anak susunya jangan sampai kurang ya, biar pada sehat kayak gitu kan, makanannya perhatiin, sekolahnya yang tinggi, Pak, ya insya Allah mah bismillah pasti di sekolahin, pasti dikasih makanan yang bener-bener tuh sehat kayak gitu kan. Dia kalau sama anak kan nomor satu tuh buat makanan susu apa jangan sampai kehabisan. kebaikan Empok Alpa pun tak putus, menuai cerita sedih sekaligus kehebohan. Karena kemahiran Empok Alpa menutupi sakit dengan tawa di hadapan kamera, bagaimana kesaksian artis seperti Billy Syahputra hingga pedangdut Iis Dahlia saat membantu Empok Alpa merahasiakan efek sakit yang dideritanya akibat melawan kanker. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Cerita penuh kejutan di balik kematian Empok Alpa. Turut mengulik video lama Empok Alpa yang baru ini jadi mendadak heboh hingga viral, yaitu video ketika Empok Alpa menyantap buah blueberry dengan kondisi kuku jarinya yang membiru. Tak banyak yang tahu, Empok Alpa bahkan sempat menuai pertanyaan kritis dari netizen tentang kuku tangan dan kakinya yang membiru kehitaman tak estetik. Tapi alih-alih marah, Empok Alpa menjawab pertanyaan kritis netizen tersebut dengan tawa yang menghibur. Padahal kuku jari Empok Alpa yang berubah biru kehitaman tersebut adalah efek dari kemoterapi yang harus dijalaninya untuk melawan kanker. Tapi begitu kuatnya tekad Empok Alpa menutupi perjuangannya melawan kanker dari mata publik, sampai Empok Alpa pun sempat meminta rekomendasi pedangdut Iis Dahlia untuk menunjukkan tempat perawatan kuku demi menutupi kuku biru kehitamannya dengan kutek. Maka kini ketika netizen baru menyadari sakit di balik kuku biru kehitaman dan rambut wig yang dikenakan Empok Alpa, netizen pun dibuat menangis berjamaah. Banget. Tuh, ternyata begini buah blueberry. Begini, yuk kita rasain rasanya seperti apa. Segini kemarin berapa duit dah? Itu, 90.000. Dapat beras berapa liter tuh? Yuk kita coba ini namanya buah blueberry. Emang ungunya emang bener blueberry. Dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulu-bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh dilepasin malam Jumat tuh dilepasin. Sampai dia pergi ya udah bersih kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel gitu. Itu hamil berapa? Sebelum malam Jumat. Pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit, dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan kalau Mpo lagi sakit cancer. Dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah, Po kenapa Po? Iya Bang Billy yang tahu, Bang Billy sama A Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Po?
cancer, habis di kemo Bang Billy, ya Allah. Taunya ya dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan. Tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.